warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Yulinda Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cihaurbeti, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 2 Sindang Herang. Beliau bernama Ibu Ika Rosaika SPD. Baiklah, saya akan melakukan wawancara. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, kabar saya juga baik. Begini ya Bu, seperti hal yang sudah saya janjikan kemarin, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika gitu. Kemudian tentang wujudan moral juga begitu Bu. Ya baik. Nah selama ini kira-kira di sekolah Ibu ya, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu atau wujudan moral itu seperti apa Bu? Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya sebagai seorang kepala sekolah di suatu lembaga tentu saja setiap hari itu banyak menghadapi kasus-kasus sebagaimana yang tadi Ibu ajukan di pertanyaan yang berkaitan dengan dilema etika maupun wujudan moral. Di sini kalau dilema etika itu bisa dikatakan suatu kasus di mana keputusannya itu keduanya benar melawan benar Bu. Sebaliknya untuk yang wujudan moral yang sudah tentu pasti itu benar melawan salah. Nah, yang sangat sulit itu yang kasus dilema etika, di mana keduanya itu benar melawan benar secara moral, tetapi dalam pengambilan keputusan ada yang bertentangan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul, Bu. Ya, baik. Jadi selama ini kira-kira Ibu bagaimana nih dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, kemudian juga terutama untuk hal-hal yang misalnya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai jebakan seperti itu Bu. Kalau ini ya Bu, selama ini saya dalam mengambil keputusan dalam permasalahan yang dihadapi di sekolah saya, tentu saja saya itu melihat dari berbagai sudut pandang Bu, di mana saya itu harus menentukan dan menimbang-nimbang terlebih dahulu mana kasus yang dianggap penyelesaiannya itu paling benar, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut saya tidak merugikan semua pihak. Iya, bagus ya Bu. Jadi Ibu mempertimbangkan terlebih dahulu Iya, gitu betul, ya. Bu. Memang betul-betul harus dengan pertimbangan yang lebih Betul, matang ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan dalam menangani hal selama ini? Ketika saya menyelesaikan kasus yang dihadapi, tentu saja menempuh langkah-langkah atau prosedur tertentu ya Bu ya. Terutama kasus dalam dilema etika ini ada beberapa langkah atau tahapan-tahapan yang harus saya tempuh. Di antaranya terlebih dahulu saya itu harus mengumpulkan fakta yang sebenarnya dari kasus yang terjadi. Kemudian saya juga harus menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu saya harus menganalisis benar atau tidaknya kasus yang dialami. Kemudian saya akan menentukan alternatif solusi dari kasus yang dihadapi. Setelah mengambil solusi, saya akan merefleksi kembali dari keputusan yang sudah saya ambil, apakah sudah benar atau belum. Jawaban Ibu sangat-sangat komplit ya Bu ya, semuanya sudah mencakup di dalamnya gitu ya. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya, misalnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah atau di lingkungan. Baik Bu, kalau dalam pengambilan keputusan saya itu dalam menentukan efektivitas pengambilan keputusan itu tentu saja saya itu melihat dari seberapa urgennya atau seberapa pentingnya permasalahan itu harus segera diselesaikan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Apakah masalah itu memang sangat mendesak untuk segera ada keputusannya dalam penyelesaiannya. Jadi di sini saya mengambil alternatif solusi itu dari pengambilan keputusan yang sudah saya jalani itu apakah sudah benar dan belum, kemudian saya putuskan. Iya.
berarti dilihat dari urgensinya Ya, ya Bu ya. kepentingannya. Kepentingannya Ya, seperti betul, apa, betul. kemudian baru diputuskan Betul gitu ya. sekali. Oke baik, nah kira-kira untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema selama ini? Kalau dalam mengambil keputusan tentu saja banyak ya Bu ya tantangan yang saya hadapi itu, apalagi kalau kasus dilema etika itu di mana kasusnya sama-sama penting ya Bu ya. Di sini saya itu harus mendahulukan kasus mana yang memang lebih penting seperti tadi yang urgent ya Bu ya. Terus saya juga harus mengajak orang-orang yang terlibat untuk sharing ya, sharing dalam mengambil keputusan karena meskipun saya seorang pimpinan tentu saja saya tidak bisa semena-mena mengambil keputusan sendiri. Kemudian saya di sini juga akan melibatkan rasa Bu, karena setiap pengambilan keputusan itu saya harus merasakan apakah sudah sesuai dengan hati nurani saya atau belum. Jadi selain perlunya kolaborasi dengan orang lain gitu ya, tidak hanya dengan diri sendiri tapi pihak-pihak yang berkaitan juga, kemudian juga tetap ya kita juga menggunakan perasaan kita gitu ya untuk memutuskan itu. Nah baik, selanjutnya apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau tata kala ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian juga dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya kalau saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi tidak menentukan jadwal khusus ya Bu ya di sini. Fleksibel fleksibel ya. Di sini saya itu hanya mempunyai tata kelola untuk melakukan penganalisaan Bu dalam mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus yang dihadapi, penyelesaian apa yang harus ditempuh itu baik yang bersifat formal maupun non formal. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Bu seseorang yang atau misalnya faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau misalnya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu banyak sekali pihak-pihak yang harus saya libatkan. Semua stakeholder yang ada di sekolah saya libatkan, baik itu tenaga pengajar, murid, orang tua murid, pemerintahan setempat, termasuk juga atasan saya langsung. Kalau sekarang itu kan dinas pendidikan dan selalu saya libatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi semua pihak dilibatkan tidak hanya di lingkungan sekolah saja ya, tapi karena setiap keputusan itu kan nanti akan berdampak juga bagi lingkungan sekitar. Betul. Oke baik Bu. Nah dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu dan juga yang barusan mungkin saya tanyakan, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang Ibu alami selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat petik dari kasus-kasus yang dialami ya Bu. Setiap pembelajaran itu membuat saya itu lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu ya Bu. Terus saya juga selalu berpikir setiap pengambilan keputusan itu tentu kondisi emosi saya harus stabil. Jadi saya tidak mau mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa. Di sini juga saya itu harus memikirkan baik atau tidaknya keputusan yang saya ambil. Kemudian saya juga harus menentukan seberapa manfaatnya keputusan yang saya ambil itu sehingga memberikan kepuasan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Iya betul. Iya Ibu. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Terima kasih juga atas waktunya dan mohon maaf saya mungkin terlalu banyak bertanya gitu ya Bu ya. Karena itu merupakan suatu pengetahuan juga buat saya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu untuk wawancara ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan barusan ini mempunyai manfaat untuk semua orang, terutama saya pribadi. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih ya Bu ya buat Bu Linda juga, sukses lah. Saya tahu ini Ibu langkah-langkah terakhir untuk menyelesaikan program guru penggerak.
Semoga Ibu bisa sampai selesai mengikuti kegiatan ini, bisa lulus dan sukses diterapkan di lingkungan satuan pendidikan yang Ibu ampuh. Iya, amin. Ibu terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan saya juga bisa mengimplementasikannya nanti di lingkungan sekolah Iya. saya. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Semoga Bunda. bermanfaat untuk kita semua dan Ibu selalu sehat Amin. agar bisa melaksanakan aktivitas. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Sri Yulinda Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cihorbeti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dari modul 3.1 bersama Kepala Sekolah SDN 4 Mendang Layang. Beliau bernama Ibu Rokaisi SPD. Baiklah, kita lanjutkan dengan wawancara bersama beliau. Assalamualaikum Ibu Roro. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah. Gimana Bu Linda kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya juga baik. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya nih Bu ya, saya udah mengganggu waktu Ibu. Dengan kedatangan saya ke sini, tiada lain adalah saya ingin memenuhi salah satu tugas dari CGP, yaitu mewawancarai Ibu gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Nah, begini Bu, kira-kira dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah atau di lingkungan kerja kita yang merupakan dilema etika itu, atau misalnya bujukan moral itu, Ibu menghadapinya seperti apa Bu? Ya, begini ya Bu. Dalam ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentu banyak sekali keputusan kita yang harus kita ambil dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya Bu, kita bisa mengetahui kasus itu masuk dilema etika atau bujukan moral. Terlebih dahulu kan kita harus mengidentifikasi dulu ya Bu, apakah kasus ini termasuk bujukan moral ataupun dilema etika. Dikatakan dilema etika jika kasus itu benar-benar keduanya sama-sama benar ya Bu, tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan. Nah, dikatakan bujukan moral jika kasus itu sudah terbukti ya Bu, atau sudah tentu nilainya itu benar, pasti melawan salah. Seperti itu ya Bu. Ya baik Bu. Jadi selama ini untuk menghadapi dilema etika itu sendiri, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu ya, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai jebakan gitu Bu. Ya, untuk menghadapi kasus dilema etika itu merupakan satu kasus yang paling kompleks ya Bu, dan sulit untuk memutuskan suatu keputusan. Karena apa? Keduanya benar, tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan. Nah, dari sanalah saya harus lebih banyak pertimbangan. Bukan hanya mendengar satu pihak, tetapi saya harus mendengar berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan ya Bu, untuk memutuskan kasus yang dilema etika tersebut. Selain kita mendengar dari berbagai sudut pandang, mendengar berbagai pihak yang terlibat dalam kasus itu juga, kita juga harus menggali siapa sih orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, sehingga pada intinya ketika kita memutuskan kasus dilema etika, musyawarah mungkin ya Bu. Kita harus melaksanakan musyawarah dengan berbagai pihak untuk menentukan, untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik. Iya baik Bu. Jadi butuh pertimbangan yang sangat-sangat matang ya Bu. Betul ya. sekali. Kemudian juga butuh dari pihak-pihak yang lain yang ingin dilibatkan gitu ya Bu. Iya, untuk memberikan pandangan atau solusi-solusi kan bukan hanya dari kita sendiri ya Bu. Iya. Harus mencari masukan dari orang lain supaya lebih apa yang kita putuskan itu lebih baik lagi. Iya Bu.
Oke, jadi nah selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang Ibu biasa jalankan dalam menghadapi dilema etika ini? Yang biasa saya laksanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu yang pertama, kita mengidentifikasi dulu Bu, apakah kasus ini benar-benar kasus dilema etika. Yang kedua, nilai-nilai mana sih yang bertentangan itu. Yang ketiganya, kita melihat siapa sih orang yang terlibat dalam kasus yang tersebut. Yang ketiga, kita menentukan mana sih benar, apa yang kita putuskan itu benar atau salah. Alasannya ketika kita mengatakan benar itu kasus itu benar, yang langkah kita ambil itu benar. Oh, yang bertentangan ini nilainya ini benarnya di seperti apa. Yang keempat, kita menentukan alternatif solusi apa sih yang harus kita ambil ketika kita memutuskan suatu perkara dilema etika ini. Jadi alternatif apa yang harus kita ambil, solusinya harus ada alternatifnya ya Bu. Setelah itu, nah ketika itu yang terakhir, ketika kita memutuskan suatu keputusan, ketika kita sudah mengambil keputusan itu, kita sudah memusyawarahkan, kita sudah memanggil orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, mencari atau menentukan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Kita di akhir, kita merefleksi atau menguji apakah keputusan kita itu sudah benar-benar mementingkan atau memuaskan semua pihak tersebut. Iya, jadi banyak juga ya Bu ya, lumayan ya. Jadi ada beberapa langkah atau misalnya prosedur yang sering Ibu terapkan gitu ya untuk dalam pengambilan keputusan ini. Ya, karena dilema etika itu sangat kompleks sekali, harus banyak pertimbangan. Iya, betul. Oke, jadi kemudian dalam hal apa saja nih kira-kira yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Selama ini saya kemudian dalam hal apa saja nih kira-kira yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Selama ini saya berpendapat untuk efektifnya mengatasi kasus dilema etika itu adalah musyawarah Bu. Iya. Musyawarah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang terlibat dalam kasus kita. Contohnya dengan rekan-rekan sejawat di sekolah tentunya. Itu adalah unsur yang paling penting kita bawa berdiskusi ya, rekan-rekan sejawat di sekolah itu. Jika kasusnya lebih kompleks atau lebih itu, kita bisa saya membawa komite misalnya, stakeholder yang lain, seperti misalnya kalau kasus tersebut mungkin lebih luas lagi ya, mungkin aparatur pemerintahan daerah juga yang desa ya, yang paling dekat pasti saya bantu. Jadi yang lebih efektif itu musyawarah, mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Jadi semua pihak dilibatkan, bukan hanya diri sendiri ya, bukan juga hanya orang-orang pihak di sekolah gitu ya. Tapi mungkin sebelum keluar pasti tentunya orang di sekolah dulu ya yang diajak untuk bermusyawarah. Tapi intinya mungkin setiap keputusan apapun dirundingkan dulu bersama-sama. Bagaimana jalan keluarnya, mungkin seperti itu ya Bu ya, sehingga apabila tidak bisa diselesaikan oleh sekolah bisa mencari dari pihak yang lain ya. Oke, baik. Nah kira-kira dalam hal ini apa yang menjadi rencana atau misalnya Ibu punya jadwal tertentu kah untuk menyelesaikan dalam hal penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau punya jadwal tertentu tidak ya Bu, karena masalah kan datangnya pasti spontan ya. Iya, kapan saja bisa terjadi ketika kita sedang asik-asik ternyata datang masalah. Jadi secara jadwal saya tidak mempunyai jadwal tertentu ya Bu, tetapi saya akan lebih respon terhadap ketika munculnya masalah, kita analisis, oh ini kasusnya dilema etika, apa sih yang harus langkah yang kita ambil. Maka waktu itu ketika memang masalah itu terdesak, harus benar-benar cepat kita untuk menyelesaikannya, maka waktu juga saya menyelesaikan masalah tersebut. Iya, jadi mungkin Ibu dikondisikan dengan masalah tersebut ya. Apabila memang masalahnya urgent, Ibu selesaikan di tempat. Apabila tidak, mungkin mencari musyawarah yang lain gitu ya. Nah, kemudian untuk penyelesaian yang lain nih, misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya mungkin langkah yang lain saya akan mungkin selain bermusyawarah juga saya melakukan pertimbangan-pertimbangan lain Bu,
sepertinya kita mengkaji sendiri lah sejauh mana sih naluri kita memutuskan apakah benar sih langkah yang sudah kita ambil itu. Setelah kita mendengar masukan-masukan dari pihak-pihak lain, juga kita kembali lagi kepada diri sendiri, apakah langkah yang kita ambil, keputusan yang telah kita ambil itu apakah sesuai dengan hati nurani kita, apakah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan dengan. Jadi hati nurani, aturan, norma-norma yang berlaku itu menjadi pertimbangan prosedur dalam pengambilan keputusan dalam etika. Iya. Jadi tetap ya itu tetap untuk prosedur seperti itu tetap dijalankan. Iya. Dan tetap juga kita sebagai manusia biasa menggunakan perasaan kita juga ya. Iya. Gitu. Ya baik. Nah kira-kira Bu dalam hal penyelesaian atau pengambilan keputusan dilema etika ini ada nggak nih seseorang atau misalnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam hal penyelesaian? Tentu banyak sekali Bu faktor atau seseorang yang atau pihak-pihak ya Bu yang begitu membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama mungkin saya kasih jawab, karena bagaimanapun satu sekolah atau satu lembaga, ketika kita di dalam satu sekolah atau lembaga, itulah keluarga kita. Maka rekan sejawat mungkin itulah yang paling utama dalam setiap pengumpulan keputusan dilema etika yang saya ambil. Selain itu juga mungkin pihak orang tua murid, komite juga, mungkin stakeholder yang lain, mungkin tokoh masyarakat, baik dari keagamaannya ataupun pemerintah desa juga. Jadi semuanya dilibatkan Iya, ya Bu ya, iya. supaya kita mengambil keputusan tidak salah langkah juga gitu ya, tidak salah memutuskan. Oke baik. Nah dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kemudian juga kira-kira kan pasti ada pembelajarannya ya Bu ya. Nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan etika ini? Banyak sekali ya Bu pelajaran yang dapat diambil ketika kita menjadi seorang pemimpin, terutama saya yang hampir masuk 2 tahun ya Bu saya memimpin suatu lembaga menghadapi kasus dilema etika. Pembelajarannya sangat-sangat sekali besar bagi saya, dimana saya pembelajaran yang saya ambil dimana kita seorang pemimpin lebih bijak dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, lebih cermat dalam mengidentifikasi suatu masalah. Jadi kita menentukan siapa sih orang yang terlibatkan dalam menganalisis suatu kasus, itulah pembelajaran. Siapa sih orang yang tepat kita untuk ajak berunding dalam memecahkan kasus tersebut. Jadi banyak sekali pelajaran yang mudah-mudahan setiap keputusan yang telah saya ambil selama ini itu yang terbaik bagi semuanya. Iya mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi setiap masalah apapun dalam kasus apapun kita butuh pertimbangan yang sangat matang, kemudian juga butuh pemikiran dan musyawarah tentunya begitu ya. Nah terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan dengan sangat banyak. Mohon maaf sekali. Itu karena itu merupakan pengetahuan juga buat saya gitu ya Bu ya. Terima kasih juga untuk waktunya Ibu. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Memberikan kesempatan saya untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan dilema etika yang benar gitu ya Bu, sehingga kita bisa memberikan memutuskan sesuatu tidak salah gitu ya Bu ya, tidak salah arah gitu. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan ini memang betul-betul sangat bermanfaat sekali buat saya. Pertama mudah-mudahan juga bermanfaat untuk yang lainnya ya Bu ya gitu. Terima kasih juga saya Bu Linda sudah diajak berbincang-bincang dengan Bu Linda. Mudah-mudahan pengalaman yang saya ambil dapat hikmahnya buat Bu Linda, dan kedepannya Bu Linda insya Allah menjadi seorang pemimpin yang hebat. Amin. Dan pendidikan guru penggerak ini cepat selesai dan kita bisa menjadi pendidik yang bisa memberikan pembelajaran terbaik buat anak-anak kita. Amin Ibu, terima kasih. Sama-sama, Ibu terima kasih ya. Iya Ibu, kalau gitu saya permisi. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.